Ternyata aku udah 2 minggu nggak bikin video dan sekarang kayak awkward lagi gitu. Tapi ya udah yuk kita mulai lagi belajarnya. Anggap aja liburan udah usai ya. Sekarang kita akan belajar materi yang sebenarnya nggak yang rumit banget gitu. Yakni pembagian paragraf. Materi pembagian paragraf ini itu pernah muncul di subtes PPU. Gimana sih materinya? Yuk kita bahas. Kalau kita ngomongin pembagian paragraf, berarti kita harus tahu dulu ya, definisi paragraf itu apa sih? Secara gampangnya, paragraf itu adalah gabungan kalimat yang menjelaskan satu ide pokok. Jadi kita tahu ya, misalnya ada teks gitu. Kemudian teksnya ini kan biasanya dibagi per paragraf. Nah, alasannya apa sih? Kenapa sebuah teks atau wacana itu tuh perlu dibagi per paragraf? Kenapa nggak langsung aja gitu dari atas sampai bawah? Alasannya adalah yang pertama supaya mudah dimengerti. Nah, terus pembagiannya ini berdasarkan apa? Kan bukan berarti 3 kalimat terus kita enter gitu ya. Tapi pembagian paragrafnya ini berdasarkan ide pokok. Jadi, satu paragraf ini tuh hanya boleh memuat satu ide pokok. Kalau ide pokoknya udah beda, berarti harus kita enter atau kita ganti ke paragraf selanjutnya. Nah, tapi ide pokok antar paragraf ini tetap harus saling terkait ya, karena kan biasanya wacana ini kan membahas satu topik gitu. Jadi topik utamanya tetap sama, tapi ide pokok per paragrafnya ini beda. Nah, kalau kita diminta untuk membagi paragraf, tadi kata kuncinya udah tahu ya, satu paragraf itu hanya boleh memuat satu ide pokok. Berarti karena hanya menjelaskan satu ide pokok per paragraf, berarti pembagian paragraf itu perlu didasarkan pada ide pokoknya. Misalnya kita lihat contoh ini ya. Kalau berdasarkan soalnya, paragraf ini tuh harusnya dipecah gitu jadi 2 paragraf. Kita lihat kalimat pertanyaannya ya. Apabila gagasan pada bacaan tersebut dipisahkan menjadi 2 paragraf yang padu dan utuh, pengelompokan kalimatnya adalah, ini anggap aja soalnya isian ya. Nah, berarti paragraf ini sebenarnya itu membahas 2 ide pokok. Sekarang kita cek, mana sih yang udah termasuk gagasan selanjutnya gitu. Kita cek nomor 1. Pagi itu, di Kuati sore, Fajar baru saja menyapu kawasan nasional Teluk Cendrawasih, membuka hari baru di atas perairan Papua Tengah. Sejuknya udara pagi membawa aroma asin laut. Sementara itu, nelayan menarik jaring yang semalaman terendam di bawah lampu sorot, berharap penuh pada tangkapan ikan, puri, dan teri. Namun, saat jaring ditarik, air di bawah bagan bergemuruh. Dari kedalaman muncul bayangan raksasa biru, kelabu bertotal putih, menyerupai gugusan bintang. Panjang tubuhnya sekitar 4-7 meter. Itu adalah jenis hiu paus atau Rhynchodon typus. Nelayan setempat menyebutnya Hiniotanibre atau ikan hantu. Ada pula yang menamainya Gurano bintang karena corak punggungnya mirip langit malam. Oke, sebenarnya ini tuh kayak nyambung aja ya dari kalimat 1 sampai kalimat 9. Tapi di sini soalnya kita disuruh memisahkan nih paragrafnya. Berarti pemisahannya gimana? Kalau kita lihat kalimat 1 itu ngomongin pagi, suasana pagi di Kuati sore gitu. 2 itu juga membahas suasana paginya ya. Sejuknya udara pagi membawa aroma asin laut gitu. Sementara itu, nelayan menarik jaring yang semalaman terendam di bawah lampu sorot, berharap penuh pada tangkapan ikan puri dan teri. Ini kan berarti masih menjelaskan suasana pagi di Kuati sore ya. Udaranya tuh masih sejuk, terus ada banyak nelayan gitu yang menarik jaringnya. Nah, kalimat 4 ini ada pertentangan nih. Namun, saat jaring ditarik, air di bawah bagan bergemuruh. Dari kedalaman muncul bayangan raksasa biru, kelabu bertotal putih, menyerupai gugusan bintang. Nah, ini kan udah ada pertentangan. Di kalimat 4 ini, dia tuh membuka ide pokok baru gitu. Tentang munculnya raksasa biru kelabu bertotal putih. Yakni ikan hiu paus. Kemudian kalimat 8 sama kalimat 9
Ini tuh menjelaskan penamaan dari hiu paus itu gitu. Berarti di sini bisa kita kelompokkan 1 sampai 3. Ini tuh menjelaskan suasana pagi di Kuarti sore. Kemudian kalimat 4 sampai dengan kalimat 9 itu menjelaskan munculnya ikan hiu paus. Nah, berarti pengelompokannya di sini jelas ya. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Intinya, pengelompokannya itu harus didasarkan pada ide pokoknya ya, guys. Sekarang kita coba aplikasikan ke soal asli. Di sini adalah soal asli UTBK 2023. Pertanyaannya di sini sama ya. Apabila gagasan pada bacaan tersebut dipisahkan menjadi 2 paragraf, yang padu dan utuh, pengelompokan kalimatnya adalah tadi pembagian ini itu harus didasarkan pada ide pokok ya. Sekarang kita perlu cek, perubahan iklim bisa didefinisikan sebagai variabilitas cuaca yang tidak biasa di bumi sebagai akibat dari peningkatan emisi gas rumah kaca yang berlebihan. Kalimat 1 yang dibahas, perubahan iklim akibat dari gas rumah kaca yang berlebihan, gitu ya. Kemudian, akibat utama perubahan iklim adalah percepatan hilangnya keragaman hayati dan perubahan distribusi satwa liar. Hal ini bisa berakibat buruk pada berbagai bidang kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah pengurangan ruang yang tersedia untuk pertanian, sehingga terjadi kekurangan pangan. Nah, ini masih ngebahas akibat dari perubahan iklim. Kemudian, yang nomor 5, ini tuh udah membahas topik yang baru nih. Brasil dulunya adalah salah satu produsen kopi organik terbesar di dunia. Namun, sejak 2006, Brasil kesulitan mempertahankan posisi ini karena penyebaran hama dan Hemileia fastatrix atau HV. Dikenal sebagai karat daun kopi, perubahan iklim membuat penyakit ini tumbuh pesat. Pada tahun 2012, suhu daerah pegunungan di tempat kopi dibudidayakan di selatan Brazil meningkat 1 derajat Celcius. Saat itu juga wabah HIV menyebar secara agresif dan penyebab hilangnya 50% produksi kopi nasional. Nah, ini kan lebih jelas ya, karena yang nomor 5 ini tuh udah ngebahasnya pertanian yang ada di Brazil gitu. Pertanian kopi atau perkebunan kopi. Nah, 1 sampai 4 ini tuh bahasa masih umum akibat dari perubahan iklim. Jadi, jelas ya, pengelompokannya itu adalah 1 sampai 4 di sini, kemudian 5 sampai 9. Untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Nah, sekarang kamu coba ya dengan materi yang udah kita bahas tadi, kerjakan juga soal ini. Ini soal asli UTBK, masih sama ya, tahun 2023. Subtesnya itu di PPU. Kalimat pertanyaannya sama persis, jadi ini tuh cuma beda paket aja. Kemudian ada satu contoh lagi. Jadi untuk soal mengenai pembagian paragraf itu nggak hanya di UTBK ya. Kalau misalnya kamu nanti ikut UM-UGM atau ikut SIMAK UI itu juga ada soal yang berkaitan dengan pembagian paragraf. Kamu kerjain dulu, nanti kita bahas di video berikutnya ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, kamu boleh komen aja. Atau kalau misalnya kamu punya materi yang pengen dibahas di bahasa Indonesia, boleh juga ya direkomendasikan di kolom komen. Oke, itu aja pembahasan materi hari ini. Semoga kamu makin paham dan sampai bertemu di video berikutnya ya. Bye!